saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah tanggung semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kalau kita mengalami pergumulan, penderitaan, dan tantangan hidup, tetapi saudara sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, berjalan dalam jalan yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, maka tunggu sebentar lagi. Tuhan akan mengangkat hidup saudara tinggi-tinggi sampai ke puncak. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan, kami sudah dapat diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Berkati kami sekarang Tuhan ketika mendengar firman Tuhan ini, supaya kami terus memandang kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 41 ayat 1. Kejadian pasal 41 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Kenapa ini begitu penting saudara sekalian 2 tahun ini? Oleh karena selama 2 tahun itu Yusuf ada dalam penjara Firaun. Ya, untuk sesuatu yang kesalahan yang tidak dia buat, tapi difitnah oleh istri Potifar. Mari kita mundur ke belakang sebentar melihat. Ketika dia mengantar makanan, logistik untuk abang-abangnya, mereka menangkap dia dan buang dia ke dalam lubang sumur. Kabar baiknya apa sekalian? Sumur itu tidak berair dan juga sumur itu tidak mengandung apa? Gas CO2 yang biasa ada dalam sumur-sumur, ya, yang membunuh. Dan kemudian apa? Dalam sumur itu juga tidak ada kalajengking, kaki 1000,
dan ular berbisa. Seperti saya. Jadi Tuhanlah yang menyiapkan lubang sumur itu. Kok bisa ya dekat situ ada lubang sumur yang aman dan nyaman? Tentu waktu dia lempar ke lubang sumur itu, saudara sekalian, sakit dia. Tapi kemudian apa yang Tuhan ajarkan? Kita dengar Yusuf itu anak manja. Ya, anak manja, diberikan pakaian, katanya jubah yang maha indah. Saya tidak bisa bayangkan itu. Kalau sekarang jas seperti apa itu? Jas yang maha indah itu. Mungkin buatan penjahit, kalau sekarang buatan penjahit sangat terkenal di dunia. Kenapa Tuhan izinkan dia buang ke dalam sumur? Supaya dia tahu sekarang tidak ada pertolongan ke depan, tidak ada pertolongan ke belakang, tidak ada pertolongan ke kanan, tidak ada pertolongan ke kiri. Yang ada ialah apa? Cahaya cuma ada di atas sana daripada Tuhan. Itulah kalau Tuhan izinkan saudara seperti Yusuf ini, ingat, Tuhan sedang mengajar engkau, bukan Tuhan mau membunuh engkau. Tuhan mau mengajar engkau untuk percaya bahwa pertolongan ke atas selalu terbuka dan ada. Carilah Tuhan yang bisa menolong. Kemudian dia dijual oleh saudara-saudaranya, saudara sekalian, kepada kafilah yang datang dari Syria, Asyur menuju ke Mesir. Loh, siapa yang menggerakkannya? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Mengapa? Itu lalu lintas di situ, di daerah itu. Iya. Kafilah pedagang itu dari Mesir ke Syria. Kenapa bukan? Coba lihat, saudara sekalian. Ada tangan Tuhan di belakangnya. Walaupun di sana dia dirantai, harus jalan kaki berapa ratus kilometer. Pasti juga kakinya mungkin melepuh. Tetapi kok bisa ya? Persis. Sampai ke sana dia dibeli oleh pengawal raja. Kalau sekarang komandan pas pampres. Ya. Dibeli dia. Itu siapa? Potifar itu kepala pengawal Raja Firaun. Artinya sekarang secara tidak sengaja dia sudah semakin dekat kepada istana Firaun. Oh, dia sukses di sana, saudara sekalian. Itu katanya melalui Yusuf, segala usaha dan bisnis Potifar kemudian jempol. Tetapi dia tidak Tuhan tidak izinkan dia menjadi manajer dari PT-nya Potifar. Oleh karena itu, iblis menggunakan istri dari Potifar itu untuk menggoda dia. Ya. Dia kemudian lari, sudah tahu cerita itu, lari dan meninggalkan jaketnya. Ya, sehingga kemudian jubahnya, sehingga kemudian dia dituduh mau memperkosa itu istri Potifar. Maka tanpa tanya dia dijebloskan ke dalam penjara. Penjara apa? Penjara untuk orang-orang tahanan dari Firaun. Makin dekat dia ke istana. Sampai di sana dia dilupakan, saudara sekalian. Dilupakan oleh itu juru minuman raja. Coba kalau dia diingat jadi asisten tugas luar, makin jauh dia dari istana. Habis itu kemudian apa? Ini yang ayat tadi kita baca bersama-sama. Oh, saudara sekalian, saya sangat bangga dengan ayat firman Tuhan ini. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Saudara pemirsa, ada waktu Tuhan untuk hidup saudara sekalian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan mari kita belajar percaya, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat.
Tuhan tepat waktunya untuk mengangkat hidup saudara dalam waktu 2 jam kira-kira, karena rambutnya dicukur, bajunya diganti, menghadap Firaun dalam waktu 2 jam. Dia berubah dari narapidana menjadi Perdana Menteri Mesir. Begitu juga dengan saudara-saudara sekalian yang sedang merasa terpuruk, dan padahal engkau hidup benar di hadapan Tuhan, tunggu sebentar lagi. Ada waktu Tuhan terbaik untuk engkau, dan Tuhan akan angkat engkau tinggi-tinggi sampai ke puncak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati semua saudara kami, apalagi yang merasa sedang terpuruk, sedang sakit keras, sedang mengalami masalah rumah tangga. Tolong kami untuk terus memandang kepada Yesus, karena Tuhan punya waktu yang terbaik untuk mengangkat kami sampai ke puncak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.